Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salfikandini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman dengan NIM 23050766028. Di sini saya akan membahas tentang struktur dan kaidah dalam bahasa Indonesia. Nah, mengapa bahasa Indonesia itu penting? Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, media, dan hukum. Beberapa poin penting mengenai pentingnya bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai bahasa persatuan, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga pendidikan dan pengetahuan, dan yang keempat ada dokumen resmi. Selanjutnya adalah struktur kalimat dasar. Nah, dalam bahasa Indonesia ini terdapat struktur kalimat nih yang terdiri dari beberapa elemen dasar yang harus dipahami untuk membentuk kalimat yang benar dan bermakna. Elemen-elemen tersebut yaitu ada subjek yang dilambangkan dengan S, predikat yang dilambangkan dengan P, objek yang dilambangkan dengan O, dan keterangan dilambangkan dengan K. Apa sih arti atau pengertian dari subjek itu? Jadi subjek adalah pelaku atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Subjek biasanya itu berupa kata benda atau frasa benda. Contohnya itu ani, kucing, buku. Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada predikat. Predikat itu adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh subjek atau keadaan subjek. Predikat ini biasanya berupa kata kerja atau frasa kerja. Contohnya itu memasak, membaca, berlari, dan lain sebagainya. Lanjut, objek. Nah, objek ini adalah kalimat yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Nah, biasanya ini berupa kata benda atau frasa benda. Nah, objek ini hanya ada dalam kalimat transitif. Contohnya ini ada buku, ada apel, helm, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada keterangan. Nah, keterangan ini adalah bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang waktu. Waktu mulai dari tempat, cara, tujuan, sebab, atau kondisi dan tindakan yang dilakukan. Keterangan ini bisa berupa kata, frasa, atau klausa. Nah, contohnya itu ada pada kata di perpustakaan, di Universitas Mula Warman, terus dengan cepat, dan lain sebagainya. Lanjut, kita ke pembahasan tentang jenis-jenis kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu terdapat beberapa kalimat. Nah, kalimat yang pertama itu ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan informasi atau pendapat. Nah, contohnya ini, saya suka membaca buku, saya suka dengan dia. Nah, itu contohnya kalimat deklaratif. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini kalimat yang digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah. Contohnya itu tolong ambilkan itu, tutup jendela itu, tutup pintu itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini itu kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Bagaimana kabarmu? Selanjutnya ada kalimat ekslamatif. Kalimat ini itu merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan kuat seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau keheranan. Nah, contohnya nih ya, wah indah sekali pemandangan itu. Wih, wah, atau enggak gimana ya? Ya Allah, kasihan banget ya gitu. Dan masih banyak contoh lainnya. Kita lanjut lagi ke penggunaan tanda baca. Nah, tanda baca dalam bahasa Indonesia itu memainkan peran penting dalam memperjelas makna dan struktur kalimat. Penggunaan tanda baca ini dapat membantu pembaca memahami maksud dari penulis dengan lebih baik. Ada pula beberapa tanda baca utama beserta penjelasannya. Yang pertama ini tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Selanjutnya yang kedua itu ada tanda tanya. Tanda tanya itu digunakan di akhir kalimat tanya. Terus tanda koma digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam kalimat. Lanjut, yang keempat itu ada tanda seru. Tanda seru adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan emosi kuat seperti perintah atau seruan atau instruksi. Selanjutnya ada titik dua. Titik dua ini digunakan dalam daftar atau kutipan langsung. Lanjut ke tanda kurung. Nah, tanda kurung ini digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan atau penjelasan. Lalu tanda pisah atau tanda hubung itu digunakan untuk menandai jeda atau penjelasan tambahan yang lebih panjang dari tanda koma.
Lalu ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit kutipan langsung, judul artikel, atau kata-kata yang memiliki makna khusus. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.